Cepat keluar jalan. Kalian. Kalian lakukan. Lin Boss Lin. Bos Lin itu saya maaf. Saya salah pukul orang. Itu saya sebenarnya mau pukul mereka. Kenapa kamu tidak tahu menghindar, kamu bodoh ya kamu? Kamu tidak minta maaf sama saya malah menyalahkan saya. Kamu tahu kamu bicara sama siapa? Saya ini belum sempat minta maaf sama kamu. Kamu mau bagaimana sih? Boss Lin Pike. Dokter Yu hari pertama kerja. Bikin orang terkesan ya. Terima kasih ya. Itu. Xiaoxin, kamu berdiri di sini ngapain? Saya berbuat kesalahan. Kamu lempar sepatu ke dia. Itu saya tidak sengaja. Saya bilang kamu sudah umur segini masih ceroboh. Tapi pikir-pikir ya, Lin Zefeng biasanya angkuh. Orang yang tidak pernah rugi hari ini kena sepatu kamu. Cukup lucu ya? Sudah. Mereka berdua saudara kandungnya satu ibu. Kenapa wajahnya tidak mirip ya? Kenapa kamu masih ada waktu buat gosip di sini? Ayo saya kasih tahu. Jangan sampai seperti biasa terlalu ceroboh. Terutama kantor kamu. Masih di sebelah kantor Lin Zefeng. Kamu tahu kamu harus lebih hati-hati. Saya kasih tahu ya, bisnis itu seperti medan perang. Kamu harus lebih waspada. Jangan sampai begitu bodoh ya tahu. Nanti kalau tidak hati-hati kamu bisa kena masalah. Tahu, ayo. Lihat, ini adalah wilayah kamu. Besar ya, bagus ya. Di luar itu mana ya? Perusahaan kalian kaya ya? Itu baik-baik saja. Tahu, tenang ya. Saya pergi ya, sampai jumpa. Itu nanti ini adalah wilayah saya. Apa maksudnya godaan seragam ya? Tolong buatkan saya secangkir kopi. Saya dokter, bukan asistenmu. Kenapa harus buatkan kopi? Jangan pakai gula. Orang macam apa sih? Kopimu. Taruh di meja saja. Ada lagi? Tidak ada. Halo. Panggilan rumah. Datang. Dokter, kenapa baru datang? Cepat ke sini. Coba lihat. Kamu kenapa sih? Mau ngapain? Jangan sentuh saya tidak mau difoto. Biarkan saya membantu kamu. Tidak usah. Sutradara, aktor ini tidak bisa melanjutkan syuting. Lalu bagaimana? Iklan ini harus selesai hari ini. Cepat cari pengganti. Sutradara, ini terlalu mendadak. Sekarang sulit menemukan yang cocok. Cepat cari cara. Sutradara, bagaimana kalau wanita itu? Dokternya dia saja. Ya, dia saja. Kamu saja. Dandan. Dan apa? Kamu gantikan dia. Tidak bisa, saya dokter. Saya tidak bisa melakukan ini. Tidak apa-apa, ayo. Saya benar-benar tidak bisa. Tidak apa-apa, pasti bisa. Saya benar-benar gugup nanti, bahkan tidak bisa tersenyum. Tidak apa-apa, tidak perlu tersenyum. Kita hanya suling pembelan. Kamera tidak akan menangkap wajahmu. Benarkah? Tidak apa-apa, tenang saja, kami akan membawamu. Pasti tidak apa-apa, tenang saja. Terima kasih. Jangan khawatir, saya akan membawamu. Cepat bersiap. Tenang saja, jangan gugup. Nama saya Pite. Halo. Panggil saja saya Xiaoxin. Bagaimana cara memegang ini? Pegang saja sesukamu, santai saja. Santai, begitu. Ya, hadap ke kamera, angkat bungkusanmu sedikit. Boss Lin.
Kita baru saja mulai, mencari seorang gadis yang penampilannya cukup bagus. Ya, seperti itu. Suruh pria itu pergi dulu. Ambil foto gadis itu sendiri dulu. Baiklah. Pria itu pergi dulu. Ambil foto gadis ini dulu, oke? Ambil fotonya. Ambil foto saya sendiri? Oke. Tidak cocok. Bagaimana kalau seperti ini? Nona. Tas yang Anda bawa sekarang adalah tas merek terkenal dunia. Tolong tunjukkan keanggunan dan keindahannya. Ini bukan keranjang belanja Anda. Kenapa saya tidak suka mendengar ucapan Anda? Saya bukan model profesional. Saya hanya sementara menggantikan. Saya sudah cukup baik membawakan untuk Anda, oke? Tolong lain kali saat Anda bekerja. Bisakah lebih profesional? Meskipun sementara mengganti. Setidaknya carilah seseorang yang memiliki aura yang sesuai dengan produknya. Jangan asal mengambil orang dari jalanan, lalu langsung difoto. Ya. Saya ulangi sekali lagi, saya bukan model profesional. Dan sebelumnya mereka bilang hanya akan memotret tasnya, bukan saya. Saya sudah cukup baik berada di sini. Tolong sekarang tunjukkan pada saya. Apa yang disebut dengan keanggunan profesional? Terima kasih. Sangat tidak profesional. Bukan. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Tas ini untuk melayani orang, bukan dilayani. Konsumen yang membelinya bisa memakainya sesuka hati. Apa urusan Anda? Anda tidak bisa mengajari orang bagaimana cara membawa tas, kan? Kenapa Anda begitu lucu? Ganti dia. Orang yang tidak mengerti fashion tidak pantas membawa produk saya. Produk Anda? Sini, saya taruh di sini. Anda panggil, dia akan jawab. Saya juga tidak suka bekerja untuk Anda. Anda cari siapa saja yang mau difoto. Selamat tinggal. Boslin, Anda baik-baik saja? Halo, bisakah Anda membantu saya? Tentu saja. Terima kasih. Tidak apa-apa. Nona, silakan ke sini. Terima kasih. Yuan AI. Lama tidak bertemu. Kebetulan sekali kamu juga ke Hong Kong. Ya, Untuk urusan kerja. bukan urusan pribadi, mau ketemu teman. Kamu? Aku cuma mau jalan-jalan. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Segelas jus jeruk, terima kasih. Tolong beri saya segelas anggur merah, terima kasih. Baik. Aku ingat dulu kamu tidak minum alkohol. Orang bisa berubah, kebiasaan juga bisa berubah. Siu, aku tahu sampai sekarang kamu masih membenciku. Aku agak lelah, ingin istirahat sebentar. Bos Lin, dokter bilang luka Anda tidak apa-apa. Menurut Anda, berapa hari kita harus buka kamar ini? Buka 1 hari saja. Banyak urusan di perusahaan yang harus diselesaikan, tidak ada banyak waktu. Menakut-nakuti si gadis kecil itu. Baik, nanti aku akan bicara dengan dokter, kasih tahu. Menurutmu, apakah aku terlihat parah sekarang? Lumayan menarik. Datang, cepat rapikan. Meisuk, Bos Lin, Dokter Yu datang menjenguk Anda. Bos Lin, baik. Lihat apa? Apakah kamu datang untuk melihat apakah aku sudah mati? Kamu pagi tadi lari cepat sekali. Aku lihat Anda terluka, jadi pulang untuk ambil obat. Ya, benar. Dokter Yu bukan tipe orang yang lari saat situasi sulit.
Dia langsung datang setelah mendengar Anda dirawat di rumah sakit. Bos Lin, baik, benar. Baik, mengerti. Dokter Yu, telepon Anda. Milikku? Halo, Dokter Yu, aku dengar kejadian pagi ini. Wakil Presiden Xiao Lin, aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak menyalahkanmu, aku tahu kamu tidak sengaja. Kakakku ini meskipun agak pemarah. Sekarang aku sedang dinas di Hong Kong, Anda adalah dokter. Anda di samping kakakku, tolong rawat dia baik-baik, mohon. Dokter Yu, itu. Wakil Presiden Lin ada pesan apa? Wakil Presiden Xiao Lin menyuruhku tinggal untuk merawat Bos Lin. Siapa yang suruh si wanita sialan ini merawatku? Dia begitu kejam, kalau aku tertidur. Dia bawa bantal untuk membunuhku, bagaimana? Kamu pikir aku mau semalaman tinggal untuk merawatmu? Saya masih sibuk. Bos Lin Yu, dokternya tidak seperti itu. Lagi pula dia dokter profesional, jadi dia tetap menemani Anda. Kami pikir ini lebih tepat. Kami juga merasa tenang, kan? Anggap saja ini kejadian pagi tadi. Beri dia kesempatan untuk meminta maaf. Sebenarnya Bos Lin tidak terlalu suka saya. Saya rasa lebih baik saya pulang saja. Dan seharusnya pasien memiliki suasana hati yang sangat menyenangkan. Ini akan membantu pemulihan kesehatan. Kita harus menghormati keinginan pasien. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu maksud dengan wasiat? Siapa bilang? Saya belum mati, oke? Tapi tadi kamu bilang kamu akan menemani saya sepanjang malam? Kalau Anda tidak mau, tidak perlu dipaksa. Benar-benar tidak apa-apa. Kenapa saya harus memaksa? Dan saya pikir kamu ini masih teman yang bisa mengakui kesalahan. Saya bersedia memberi kamu kesempatan. Anda tidak takut saya menutupi Anda dengan bantal? Pertimbangkanlah. Tidak takut? Tidak perlu pertimbangkan lagi. Tetap di sini. Hello. Xiaoxin hari pertama kerja. Langsung melukai Bos Lin. Saya bolak-balik ke rumah sakit dan perusahaan untuk urusan ini. Sangat melelahkan. Sampai sekarang saya belum makan. Sudah selesai? Saya akan menemui kamu sekarang. Sudah, saya tidak bisa bicara lama, sedang rapat. Malam ini mungkin harus lembur, mungkin sampai pagi. Jangan lupa. Kenapa? Saya mau minum air. Ada air di gelas, kamu tidak bisa minum sendiri? Ini air dingin, saya mau air panas. Kalau sudah diminum, pasti akan jadi panas. Saya mau kopi panas. Ini jam berapa kamu minum kopi? Kamu mau tidur malam ini? Jangan sok gaya. Kenapa kamu urusin tidur saya? Saya terbiasa minum kopi jam segini, kenapa? Lagi pula, gaya tidak ada hubungannya dengan pagi atau malam. Cepat buatkan saya secangkir kopi. Kenapa kamu cerewet sekali? Saya ini pasien, kamu tahu? Saya tahu. Dari penampilanmu memang terlihat sakit. Cepat kembali ya. Ini, kopinya sudah datang. Aku bilang, kopi apa ini? Kopi apa sih? Aku udah jauh-jauh beli kopi ini. Kamu tahu nggak, aku sampai berkeringat. Aku nggak minum kopi kayak gini. Biasanya aku minum yang paling nggak, Starbucks. Aku juga harus minum Starbucks. Ini apa sih? Gratis makan kurma, masih ngeluh bijinya besar. Minum aja deh, mana ada Starbucks di sini. Aku nggak minum. Dari mana kamu dapat kopi instan ini?
Ambil gelas, buatkan aku. Ini mahal loh. Kamu minum nggak? Aku nggak minum. Kamu minum nggak? Aku nggak minum. Pelan-pelan, ini air panas. Nggak tahu panas ya? Nanti kebakar. Urus aja dirimu sendiri, aku suka. Ya udah, nggak usah, aku juga nggak minum kopi ini. Kamu jus buah ini, buatkan jus untukku. Aku biasanya nggak makan buah langsung, aku suka minum jus. Cepat, jus buah itu untukku. Kamu. Kamu ngapain? Ngapain? Pulang. Jangan pulang, kalau kamu pulang, aku gimana? Ya tidur sendiri aja. Masa aku harus nemenin kamu semalaman? Aku cewek, tidur di mana? Kalau aku mau ke kamar mandi tengah malam, gimana? Siapa suruh minum jus jeruk banyak-banyak? Tahan aja. Aku ngerasa kamu ini gimana sih? Ya udah, nggak usah. Siapa suruh aku sekarang jadi pasien? Kaki aku juga nggak enak. Aku kan cuma karena seseorang. Aku nggak mau bahas yang dulu. Ya, aku nggak nyalahin kamu, beneran. Jangan dipikirin. Aku tahu kamu nggak sengaja, aku beneran nggak nyalahin kamu. Jangan selalu merasa. Atau aku ke kamar mandi aja. Langsung aja kamu. Aku seharian belum ke kamar mandi. Apa langsung aja? Ayo, bantu aku. Kenapa nggak pergi sendiri? Kaki aku nggak enak. Gimana mau pergi sendiri? Cepetan, cepat, cepat. Kamu bikin kesal banget. Ayo. Pelan-pelan, kamu ngapain sih? Kamu di atas aku, suruh aku pelan-pelan. Kamu yang bangun. Aku bilang kamu milih aku, masih suruh aku hati-hati. Kamu ngapain sih? Apa aku ngapain? Apa aku bisa mengambil keuntungan dari kamu?
Ngapain sih ini? Udahlah. Temani aku minum. Bilang, ada apa sih? Aku harus gimana? Dia mengaku. Tidak. Kamu masih cinta sama dia nggak? Aku rasa dia sama sekali nggak cinta sama aku. Kamu jangan peduli dia cinta sama kamu atau enggak. Kamu kasih tahu aku dulu, kamu masih cinta sama dia nggak? Aku nggak tahu. Mungkin. Kalau kamu nggak cinta sama dia lagi, biarin aja dia pergi. Dia mau cari cewek mana aja, biarin aja. Kamu ini cowok yang suka yang baru. Kamu jadi santai aja. Masing-masing main sendiri aja. Bagus kok. Kalau kamu masih cinta sama dia, kamu harus benar-benar bisa tutup mata sama beberapa hal. Aku nggak bisa terima. Dari awal seharusnya nggak. Biarin kamu kenal sama Zhang Haitian. Aku udah bilang sama kamu, dia punya banyak pengalaman cinta. Dia itu playboy. Aku kenal dia lama banget. Dia punya berapa banyak suek. Aku lebih tahu daripada kamu. Aku udah bilang apa sama kamu dari dulu, kamu nggak dengerin aja. Kamu bilang kamu cinta sama dia, bilang nggak peduli sama masa lalunya. Cowok yang punya masa lalu, pasti punya masa depan juga. Romantis dan suka main-main itu sifat dasarnya. Dari lahir udah begitu. Kamu berharap dia berubah buat kamu? Jangan mimpi deh. Terus gimana dong?
Cuma ada dua cara. Entah nerima atau pisah. Kalau kamu benar-benar nggak tahan, mending pisah aja. Aku baru nemu satu. Semua syarat buat nikah udah cocok. Aku baru stabil. Menurut kamu, hidup kamu sekarang ini stabil? Paling nggak. Aku punya rumah, punya mobil. Aku nggak khawatir soal makan pakai. Aku nggak susah. Aku nggak perlu lagi hidup kayak dulu. Yang bisa diusir kapan aja. Terus jadi gelandangan. Oke, aku ngerti. Sayang. Udah, jangan nangis. Aku kasih tahu, kamu jatuh cinta bukan sama cintanya. Kamu jatuh cinta sama materi Zhang Haitian. Kamu pernah tanya diri kamu sendiri nggak, dalam cinta dan pernikahan? Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Cinta dan rasa aman. Oh begitu ya? Kalau kamu sangat memperhatikan dasar materi yang diberikan pernikahan padamu, kamu harus tidak terlalu serius dalam hal perasaan. Kamu harus membuat dirimu berpikir, di dunia ini, tidak banyak pria yang bisa diandalkan. Cinta yang abadi, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia berikan padamu. Kalau dia main-main, putus saja. Kamu hidup dalam hayalan setiap hari. Bukankah ini merugikan dirimu sendiri? Jangan nangis. Yang paling bodoh adalah seperti kamu sekarang ini. Xiaoxin, cepat ke kantorku. Ada apa sih? Ada apa denganmu? Ada apa-apa? Aku dengar kamu kemarin di rumah sakit, menemani dia semalaman. Kamu bodoh ya? Sudah karena hal ini, membuat semua orang ribut. Kamu masih berani menginap di rumah sakit. Aku bilang, di perusahaan banyak mulut. Kamu tidak tahu ya? Sekarang semua orang membicarakan hal ini. Kemarin kamu yang menyuruhku untuk tetap merawatnya. Benar kan? Aku yang menyuruhmu merawatnya, tapi aku tidak menyuruhmu menginap bersamanya. Ya ampun. Pokoknya sekarang sudah jadi kenyataan, aku juga tidak kenapa-kenapa. Biarkan saja mereka bicara apa saja, aku juga tidak akan kehilangan apa-apa. Lagi pula aku tebal muka. Bukan karena air liur banyak bisa membuatmu tenggelam, tahu tidak? Sudah, aku tahu. Kamu kenapa? Wajahmu kelihatan buruk. Wajahku buruk? Iya ya. Tidak apa, akhir-akhir ini terlalu lila, kurang tidur, tidak apa. Menurutku, selanjutnya di perusahaan. Kamu harus bersikap profesional padaku. Lebih baik seolah tidak mengenalku. Supaya mereka tidak selalu bergosip. Aku sih tidak masalah, tapi kamu. Baru 1 hari di perusahaan sudah begitu terkenal. Kalau kita berdua terlihat sangat akrab, aku kasih tahu kamu. Lebih banyak orang yang akan menganggapmu sebagai musuh, hidupmu akan lebih sulit. Aku ini seperti babi yang bermimpi menjadi sayuran. Selalu hanya menjadi bahan cuka. Betapa berharap bisa digoreng sekali. Biarkan badai datang lebih hebat lagi. Kamu kurang akal, aku kasih tahu kamu. Peran apa sih? Ada dialog tidak?
Ada wajah asli tidak? Benarkah? Wah, bagus sekali. Terima kasih, Ouge. Kalau suatu hari aku terkenal, aku pasti tidak akan melupakanmu. Baiklah, begitu dulu ya. Sampai jumpa siang nanti. Shanshan, sudah makan? Sudah, kenapa? Zhang Shen di lantai bawah, baru saja datang main. Nanya kapan kamu pulang. Mau kenalin kamu sama seseorang. Bukan, Bu, kenapa setiap kali nelpon selalu ngomongin ini? Kenapa kamu buru-buru? Aku cuma ngobrol aja kok. Orangnya kriterianya bagus, di Qingdao dia termasuk yang terbaik. Kapan pulang ketemu? Enggak mau. Kamu sama ayah. Kalau beneran mau kenalin yang di Beijing aja. Aku juga rencana mau tinggal di Beijing buat berkembang. Sekarang kamu kerja aja belum punya, ngomongin berkembang apaan? Aku kasih tahu ya, Bu, aku dapat peran yang bagus banget. Kalau aku main bagus, pasti bakal tenar. Mudah-mudahan aja. Aku pasti bisa sukses di Beijing. Kamu sama ayah nonton aja di depan TV. Liatin aku jadi bintang besar. Bu, aku enggak ngobrol dulu ya. Aku masih ada telepon lagi, oke? Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan, silakan coba lagi nanti. Di luar jangkauan. MUZ, pinjam teleponmu dong. Hello. Aku kesel banget, bikin emosi. MUZ, aku mau keluar bentar, kasih aku tasnya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kamu jaga toko ya. Dokter baru itu kelihatan banget kayak perempuan licik. Sebenarnya perusahaan kita enggak perlu ruang kesehatan. Aku juga enggak tahu, dia dari mana bisa ngegoda Lin Zesiu. Sam dan si Ishiu. Bikin ruang kesehatan khusus buat dia. Dia kelihatannya juga biasa aja, enggak tahu kenapa Siu bisa suka sama dia. Dia sih, pasti pakai cara-cara licik. Bikin hati lembut dan manis. Serta ganteng bangetnya Siu kena tipu dia. Enggak cuma Lin Zesiu, sekarang bahkan Lin Zefeng juga kayak kena guna-guna. Kemarin aku lihat dia ngelempar sepatu hak tinggi ke Lin Zefeng. Lin Zefeng itu orangnya susah banget dihadapi. Tapi sama dia enggak marah, aneh kan? Beneran? Pasti, cewek ini kayaknya jago banget. Kayak perempuan perusak, kelihatan banget enggak baik. Aku dengar dia kemarin ribut di lokasi syuting. Dan sengaja ngecelakain wakil direktur Lin. Terus malamnya dia sendiri yang datang ke rumah sakit. Nemenin dia semalaman di rumah sakit. Malam yang mesra, apa mesra sih? Lebih ke mesum. Enggak kelihatan, perempuan licik ini ternyata nafsu besar. Mau ngegoda Lin Zefeng juga. Dan Lin Zesiu juga berhasil menguasai. Kupikir Lin Zesiu MU tidak akan bertahan. Tapi Lin Zefeng, dia jangan berharap. Kenapa itu? Kamu tidak tahu? Aku dengar dari perusahaan kita. Dulu Lau yang bilang, Lin Zefeng dulu punya tunangan. Lalu, Lin Zesiu jatuh cinta pada wanita ini. Lin Zefeng dan wanita ini membatalkan pertunangan, lalu wanita ini menikah dengan orang lain. Sejak itu, Lin Zefeng sepertinya seperti terkena pukulan besar. Jangan lihat dia selalu dikelilingi wanita. Tapi tidak ada satupun pacar yang tulus. Benarkah? Tidak terlihat kalau Lin Zefeng cukup setia, tidak seperti dia. Tampan dan kaya, tapi hanya setia pada satu wanita. Sungguh sulit. Saya kesal membicarakan si wanita licik ini, kenapa dia harus menggoda di perusahaan kita. Sungguh membuatku marah. Dua wanita cantik ini pasti sudah haus ya? Tidak perlu, masih ada lagi. Ternyata Lin Zefeng yang terlihat bebas. Di balik penampilannya yang seolah tidak peduli, ternyata punya masa lalu seperti ini. Lin Zefeng. Seperti apa sebenarnya pria ini? Semua departemen cepat, segera syuting. Sutradara, tolong jelaskan adegannya, biar saya tenang. Sutradara pagi. Adegan panas itu, pastikan tanganmu terlihat bagus. Tenang, hanya sampai di sini. Jangan terlalu berlebihan. Tidak akan, Nadia begitu cantik. Aku pasti akan syuting dengan baik.
Bagus, aku tenang. Tenang, kamu bisa benar tenang. Baiklah, sutradara, adegan apa saya? Kemari, aktor kecil. Kemari, kamu nanti bermain dengan Najia. Najia, kamu nanti masuk dari luar kafe ini. Lalu melihat si wanita simpanan ini, makan dengan suamimu. Kamu ambil kopi, tanpa bicara, langsung menyiram ke wajahnya dengan keras. Tidak masalah. Lalu Lalu kamu berdiri, bilang kita benar-benar saling mencintai. Setelah Najia bilang itu, kamu langsung menamparnya dengan keras. 2 kali. ini tidak sulit, kan? Lalu, Lalu kamu menangis dan lari keluar. cuma 1 kalimat, apa kamu belum pernah dengar pepatah ini? Tidak ada peran kecil, hanya ada aktor besar. Najia bijaksana, bintang ya bintang. Lihatlah profesionalisme orang ini. Sudah, jangan cerewet, coba dulu. Najia, kami coba dulu. Baiklah, Cepat ke sana. Semua departemen, perhatian. Baik, siap untuk uji coba. Kalian berdua romantis ya? Baik, Najia, silakan masuk ke frame. Lalu Anda ambil gelas ini, dan siramkan ke dia dengan keras. ini belum mulai. Kenapa kamu sudah menyiram? Mendengar, melihat, dan merasakan dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak mengerti? Kamu lulusan sekolah mana? Pernah ikut kelas acting? Bahkan ini saja tidak tahan, masih mau jadi aktor? Najia, tenang, Najia. Kenapa reaksinya sebesar ini? Coba lagi, terima kasih sudah bekerja keras. Air ini tidak dihapus? Ini acting, kenapa buru-buru? Ayo, satu lagi. Aku suruh kamu merebut suamiku. Kenapa kamu memukul begitu keras? Yang bener dong, kamu bisa acting gak sih? Gak bisa acting, jangan acting. Huang Zijie, aku tahu kamu ada di dalam. Kamu keluar. Si pengecut, cepat keluar. Huang Zijie, kenapa kamu tidak angkat telepon? Huang Zijie, kamu kenapa sih? Siang-siang begini, kasih istirahat dong, menyebalkan. Huang Zijie, kamu keluar. Si bajingan, keluar. Aku tahu kamu ada di dalam. Huang Zijie. Kalian berdua ini suka ngejar yang tidak suka sama kita. Harus bertarung mati-matian sama si jelangkung. Kenapa nggak bisa santai aja sih? Aku nggak bilang apa-apa, kok malah dibawa-bawa. Justru karena nggak bilang yang bikin khawatir. Sebenarnya, pria itu di luar sana suka kumpul-kumpul sama wanita dan selingkuh. Mau pamer perasaannya, kayak anak kecil di rumah. Ingusnya aja nggak bisa diatur. Di taman kanak-kanak, suka pamer kekuatan, mentalnya sama persis. Kalau ketemu pria kayak gini, ya terima aja semua. Kalau nggak bisa terima, jangan terus-terusan terlibat sama dia. Lakukan dengan baik. Kalau aku sih, aku akan dengan lembut mengangkat jari kelingking. Dengan elegan, arahkan ke tenggara dan ucapkan 2 kata, pergi sana. Aku kasih tahu ya, logika kamu ini. Ngomongin orang lain paham, giliran diri sendiri langsung blank. Sekarang zaman gini, kalau perasaanmu nggak pernah dihancurkan beberapa bajingan, kamu bakal malu bilang pernah muda. Cuma terluka sedikit. Ada apa sih? Hidup aja tuh yang penting. Hidup dan tetap kuat, itu baru penting. Dulu gue beneran benci dia. Tapi sekarang mikir-mikir. Cowok mungkin emang gitu semua. Ya udah, gue tutup mata. 1 mata aja. Kok gue rasa kamu kayak orang lain sih? Kamu kenapa sebenarnya? Ada masalah? Gak apa-apa, cuma nemu pencerahan. Gue kasih tahu, Yuyu. Kamu harus ke lokasi, lihat kita acting gimana. Contoh cara dia mukul gue, terus pukul si pelacur itu. Biar dia nggak bisa merayu cowok lagi. Gue nggak bakal lah. Cewek udah naik level. Pengalaman kamu cuma dikasih semangkuk air. Berani-beraninya ngajarin Yuyu. Ini gue berkorban buat seni, ngerti nggak? Hati kamu sekarang agak muram nih.
Gimana kabarnya? Sejak kejadian di klinik itu, udah nggak ada kontak lagi. Gue telepon dia nggak diangkat. Cari dia juga nggak ketemu. Kalian nggak mikir dia kenapa-kenapa? Kenapa? Jangan nakut-nakutin dialah. Gak apa-apa, kasih dia waktu aja. Tenangin diri dulu bagus kok. Menurut gue, cepetan cari yang baru aja. Buruan lupakan cowok ini. Kalau nggak bisa, hipnotis diri sendiri. Cowok semahal apa sih? Gue MAH anggap aja beli koran. Tapi dikasih kembalian kurang 500. Hello, Xiao Ayan. Kencan berempat siang ini, kamu nggak lupakan? Nggak lupa, mana mungkin lupa. Oke, janji ya, nggak batal. Kalian berdua, cepetan kasih gue solusi. Sekarang gue harus cari pacar di mana? Mungkin bisa minjam, tapi sekarang hilang kontak. Teman-teman gue nggak ada gunanya. Gue buatkan kopi buat kalian. Halo, halo. Halo, saya Dounan. Siapa? Dounan? Itu yang di depan rumah kamu, yang kamu pukul. Maaf banget ya. Kemampuanmu ini. Bikin kuma orang biasa. Bahkan yang sudah latihan pun, kayaknya nggak bakal tahan. Maaf. Aku ajak kamu makan. Malah lupa. Gimana kalau kita akhir pekan? Akhir pekan makan bareng, oke kan? Oke. Akhir pekan kita makan bareng. Tunggu telepon aku ya. Oke, bye. Dounan siapa sih? Pacar. Akhirnya kamu datang. Aku telat ya? Nggak, aku yang datang lebih awal. Maaf, nggak apa-apa, yuk kita masuk. Tunggu dulu. Sebenarnya hari ini, yang makan bukan cuma kita berdua. Maksudnya? Aku ngerti. Jadi intinya, hari ini kamu ajak aku ke sini untuk di depan wanita yang suka merebut pacar teman baiknya. Di depan wanita yang buktiin berbagai daya tarik femininnya. Dengan menaklukkan berbagai pria dan mempermainkan mereka. Di antara genggaman you. Balas dendam. Bisa dibilang begitu. Aku sama sekali nggak ada niat memanfaatkan kamu. Aku tahu permintaan ini agak keterlaluan. Maaf banget. Tapi aku beneran nggak ada orang lain yang bisa bantu. Kalau kamu nggak mau, aku nggak akan memaksa. Ada yang bayarin makan, harus pergi dong. Kamu temen banget, ayo cepat. Cepetan dong. Dengar-dengar dari Xiaoxin kamu kerja di IT. Punya perusahaan sendiri. Iya, tapi itu cuma sampingan. Sebenarnya pekerjaan utamaku berkaitan dengan keuangan. Singkatnya sih analisis investasi. Jadi kamu lulusan luar negeri ya? Kalau soal menilai investasi, kemampuan membaca situasi dan keberanian, penyimpanan pengetahuan yang cukup pasti diperlukan. Hal-hal ini bisa dipelajari di universitas dalam negeri. Nggak perlu buang-buang waktu. Membuang-buang uang untuk belajar keuangan di luar negeri, tentu saja. Saya memang lulusan luar negeri. Mari kita makan sesuatu. Ayo makan sedikit. Kamu juga makan. Xiaoxin, selamat ya. Akhirnya kamu mendapatkan suami kaya. Pacarmu juga bagus. Dia sangat tampan. Pelayan, Kemari.
Tuan, ada yang bisa saya bantu? Apa yang kamu masak ini? Ini masakan Yunan? Ini sama sekali tidak otentik. Tuan, saya bahan makanan kami. Dikirim langsung dari Yunan, bahkan koki kami juga asli Yunan. Jangan bercanda, saya sering makan masakan Yunan. Seperti restoran Thai Jialou di Nan Erhuan, jauh lebih otentik daripada tempatmu. Maaf Tuan. Itu bukan dibaca Thai, tapi Dai Jialou. Itu juga milik bos kami. Oh ya? Baca Dai. Pergi sana. Itu kata dengan banyak pengucapan. Dan, coba ini favoritmu. Pacarmu cukup lucu ya. Dia sangat baik dan perhatian padamu. Tentu, sekarang pria tidak cukup hanya punya uang. Yang penting harus baik pada dirinya sendiri. Sekarang banyak godaan di masyarakat. Seperti pacarku yang setia, orang seperti ini jarang ditemukan. Benar, banyak model wanita di sekitarku. Tapi aku tidak pernah main-main, tidak menarik. Main-main. Apa? Main-main. Tidak mungkin, kata itu dibaca Nuan Mei de Nuan. Aku sudah cek di internet, kalau tidak percaya, kamu cek sendiri. Sengaja bercanda. Ya. Xiao Xian. Nanti kalau aku sudah sukses di dunia keuangan, pasti tidak akan main-main dengan cewek lain. Maaf. Mungkin harus pergi dulu, pelayan, bayar. Tidak usah. Hari ini kami yang traktir, lain kali aku yang ajak kita sering kumpul. Teman baik kan? Kamu memang baik teman. Nanti kita sering kumpul, baik. Nanti kita sering kumpul, telepon ya. Dan. Hebat kamu, bisa akting seperti itu. Dari mana kamu dapat kata-kata itu? Nah, tadi kan udah dibilangin, pengetahuan dasar yang cukup itu juga penting, tahu? Keren banget, makasih ya. Aku aja. Jangan, aku aja. Kamu ngapain sih? Ngapain? Kan udah janji aku yang traktir. Buat nebus kesalahan. Salah apaan sih? Don't yang kalau makin. Gak pernah mau dibayarin cewek. Jangan ngerusak kebiasaan gue dong. Di masyarakat yang kejam ini, gak ada yang punya moral tinggi atau hati mulia. Lihat aja tuh banyak banget orang yang berjuang mati-matian di laut cinta. Aku merasa punya tanggung jawab besar. Aku gak mau lanjutin pacaran ini. Kenapa gak mau lanjut? Dia suka sembarangan lihat SMS chat aku. Carry masalah mulu. Pacaran kok bikin capek. Ngapain diterusin? Kalau hubungan odar masak tahap tertentu, cewek biasanya mulai sering ngidap kejang-kejang intermiten. Itu aja, gejalanya, meragukan diri sendiri, meragukan pasangan, cinta sejati, masa depan. Ini bagus, artinya dia benar-benar sayang sama kamu. Kalau pacarmu cuma bisanya manjain kamu terus, gak pernah marah atau bikin ulah. Hey Tai, bisa jadi dia selingkuh. Tapi sering banget ngamuknya. Siapa yang ten? Kapan ini bakal berakhir? Gini deh, aku kasih 3 jurus. Terus jelasin meski dia tanya, kamu merasa bersalah ya? Tetap peluk meski dia bilang, udah kehabisan kata-kata ya? Ketiga, tetap telepon meski dia nyeletuk. Kamu pikir abis nelpon gini udah beres? Ini ujian. Kalau bisa lewatin, hubungan bakal langgeng. Kok kelihatan sedih? Jeng. Lagi kesel nih? Jangan-jangan bertengkar sama suami lagi? Enggak sih. Mana ada suami? Beneran gak punya? Aku jadiin suamimu ya? Jorok banget sih ngomong gitu. IHNeg deh. Gak penting jahat. Tempat apa ini?
Dengar, ini tempat apa? Aku bayar kalian bukan buat pacaran di sini. Di perusahaan, kalian harus tahu apa yang boleh dan enggak dilakukan. Hanya dia yang boleh pacaran dengan Dr. Yu. Dokter Yu bukan tipe saya. Buatkan secangkir kopi. Saya tidak punya waktu untuk membuatnya sendiri. Sambil ambil baju kamu. Bos Lin. Untuk menghindari gosip yang tidak perlu di perusahaan. Kedepannya jangan suruh saya buatkan kopi, bukannya Anda punya sekretaris? Makan siang bareng yuk. Ada restoran bagus di bawah. Bos Lin. Saya tiba-tiba punya pertanyaan buat Anda. Tapi kalau kata-kata itu keluar, kalau Anda tidak suka dengar, jangan tersinggung ya. Apakah Anda punya kepribadian ganda? Kenapa? Anda pikir saya punya kepribadian ganda? Anda mungkin punya kepribadian ganda atau sakit. Anda bilang kita cuma hubungan kerja. Saya bukan tipe Anda. Sekarang Anda ajak saya makan siang berdua. Anda berubah pikiran terlalu cepat ya. Oh, ternyata karena ini. Saya bilang Anda bukan tipe saya. Anda marah? Kenapa saya harus marah? Saya malah senang. Baju saya mana? Oh iya, Anda juga bukan tipe saya. Saya baru masuk kuliah tahun ini, terus. Teman sekamar cowok-cowok itu udah punya pacar. Cuma saya yang belum, jadi saya merasa agak panik. Tapi saya cari beberapa cara ngedeketin cewek di internet. Dan saya udah coba semuanya. Tapi rasanya tidak ada yang berguna. Profesor, bisakah Anda ajari saya cara ngedeketin cewek-cewek supaya bisa dapetin mereka? Siapa yang suruh kamu cari cara di internet? Pak itu. Sekarang saya kasih tahu, itu tidak berguna. Kenapa? Karena saat kamu benar-benar bertemu dengan orang yang kamu suka, semua trik itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kamu mulai bingung, panik, tidak karuan, gagap, gelisah saat itu. Bahkan jika kamu melihat cewek yang kamu suka, yang mudah tertipu, mudah jatuh cinta, mudah terpikat. Kamu tidak bisa apa-apa, semua trik itu jadi sia-sia. Kamu merasa bukan dirimu yang dulu lagi. Kamu tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kamu bertemu dengan cinta sejati. Anak laki-laki seperti kamu, tidak perlu trik apa-apa. Cukup pakai ketulusan. Sungguh-sungguh. Sungguh cinta sejati, aku mengerti. Aku coba. Halo Kak, sampai mana? Aku masih di jalan. Kamu pesan tempat dulu, kamu dan Mama duluan aja. Begini ya. Om Liu bilang hari ini, kita nggak perlu ke restoran. Di rumah aja, makan apa adanya. Urusan keluarga kita. Ada hubungannya apa sama si Liu itu? Kak, Om Liu juga cuma mau merayakan ulang tahun Mama. Kamu ayah. Itu kakakmu, kan? Ah, Mama mau ngomong sama kamu. Feng, ini Mama. Om Liu bilang, kita semua satu keluarga, nggak perlu ke restoran. Buang-buang uang, di rumah aja masak sendiri. Datang aja, ulang tahun sederhana. Masih ada satu hidangan besar, sebentar lagi selesai. Satu keluarga? Aku nggak pernah anggap dia keluarga. Feng, kenapa kamu bicara seperti itu? Anggap saja untuk Mama, oke?
Om Liu tahu kamu mau datang. Dia sengaja masak banyak. Sekarang kamu sudah hampir sampai, ya? Kami tunggu kamu makan bersama. Sudahlah, aku nggak nafsu makan hari ini. Aku nggak ikut, kalian makan aja. Sudah, Mama. Ikan gurame squirrel. Ayo, ayo. Ayo, lihat enggak? Ini hidangan andalanku. Ikan gurame squirrel. Ayo. Terima kasih sudah repot, Om Liu. Begini Om Liu. Perusahaan kami baru saja dapat beberapa proyek besar, sibuk banget. Kakakku mungkin nggak bisa datang. Aku yang temani kalian merayakan ulang tahun. Oke, kamu bisa datang, aku senang banget. Ayo, yang ulang tahun, cepat-cepat, duduk-duduk, ayo Mama. Ayo duduk, semua duduk. Profesor Qin sudah pulang kerja? Ada yang bisa saya bantu? Ada pacar? Suaranya agak familiar. Baunya juga agak familiar. Oh, ternyata kamu sudah pulang kerja. Kamu belum jawab pertanyaanku. Tapi nggak perlu jawab juga. Tawa kamu tadi sudah mengungkapkan isi hatimu. Nggak ada kan? Dari mana kepercayaan dirimu itu? Kamu yang kasih. Nyawa gue ini semuanya kamu yang kasih. Gue jatuh cinta sama kamu, datang ke sini cuma buat kasih tahu aja. Mulai sekarang kamu cewek gue yakin kamu nggak bakal bisa lepas dari gue. Di sini malamnya pasti dikunci. Kamu beneran mau tidur di sini? Xiaoxin, ayo makan apel. Di dunia ini cuma ibu yang baik, gue bahagia banget. Tapi kadang-kadang, gue ngerasa nggak sebahagia itu. Udah deh, Bu, gue tahu mau bilang apa. Cuma soal pacar aja kan? Gue cari deh. Bu, jangan buru-buru. Kasih gue waktu, gue bakal cari buat kamu. Jangan buru-buru. Di dunia ini, apa aja bisa dicari lagi. Cuma waktu aja yang nggak bisa dicari lagi. Udah deh, mau bilang apa sih? Ngomong aja. Gue nggak tahu sekarang. Di kepala gue terus mikirin masa lalu, nggak bisa berhenti. Di kepala gue kayak ada karet gelang. Baru mau berhenti, ditarik lagi. Lo lihat hidup gue ini, di mata orang lain. Mereka pikir gue sukses. Lo lihat, gue dari kecil udah hidup enak. Sekolah kerja juga lancar. Setelah pensiun, gue buka warung pangsit. Ditambah lagi punya anak perempuan sebaik kamu. Di mata orang lain, gue tahu, gue bisa lihat. Mereka iri, pasti iri dong. Bu, kamu nggak tahu. Teman-teman gue, mereka bilang ibu mereka. Kalau bisa setengah baiknya kayak kamu. Udah seneng banget. Tapi di hati ibu, kadang-kadang ibu ngerasa. Ibu nggak sebahagia itu. Cuma kebanyakan mikir aja. Dounan. Belum tidur kan? Belum, gue lagi di rumah ibu. Ada apa sih malam-malam? Nggak ada, mau keluar nggak?
Udah malam ya? Udah deh. Lo lihat, gue harusnya telepon kamu lebih awal. Memang udah agak malam. Lain kali aja deh, kamu istirahat dulu. Oke, selamat malam. Siapa tadi? Siapa-siapa? Teman aja. Gue dengar tadi suaranya cowok. Cowok. Dia naksir kamu ya? Aku lihat dia mengajakmu keluar sampai larut malam. Bu, bisa nggak jangan langsung mikir cowok yang nelpon aku? Kamu langsung mikir itu calon menantumu ya? Bu, kamu mulai keterlaluan. Sudah, jangan buru-buru. Tenang aja soal pacar. Aku pasti cari yang cocok. Manis nggak? Cobain deh. Kamu juga makan satu dong. Nggak bisa, Bu. Gigi aku sakit. Bu, malam ini aku tidur sama kamu ya. Aku nggak pulang. Ini buat kamu makan. Tiba-tiba baik banget sama aku, pasti ada maunya ya. Mimpi kali, bukan aku yang beli. Ibu yang suruh aku bawa buat kamu. Ibu tahu kamu suka kurma. Sengaja nanem pohon kurma di halaman. Kalau ada waktu, sering-sering pulang ya, Bu. Sejak dia ninggalin kita berdua dan pergi sama orang lain. Kita udah gak ada hubungan lagi sama dia. Ibu juga punya hak buat cari kebahagiaan sendiri kan? Kita sebagai anak udah cukup. Aku masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Kamu keluar dulu aja. Bawa ini juga keluar. Aku sekarang gak suka makan kurma. Ibu sampagol pinggangnya kuma buat patik kurma ini. Aku cuma bertugas ngasih kurma ini ke kamu. Kalau kamu nggak mau makan, ya udah, buang aja. Zesiu benar. Ibu punya hak buat milih kebahagiaannya sendiri. Lepasin semua hal duniawi, uang, ketenaran, jabatan. Kayak wanita biasa aja. Nikmatin perhatian dan kasih sayang orang lain. Sama orang yang dia suka. Ngapain yang dia suka. Dia pasti bahagia kan?